ngomong ni hao, hello gitu juga boleh. Ya. Yuk kita langsung aja pelajaran kita mulai ya. Kemarin Lause mau nanya dulu mengenai ini bihua, ya. Udah dipelajarin semua, bihuanya udah ditulis di buku. Saya ditulis di buku ya ini bihuanya. Bihuanya ini supaya tulis di buku semuanya. Kalau udah hafal, jadi seperti kemarin lo terangkan mengenai basicnya ada 6, ya, heng, shu, pie, na, tien, sama ji. Heng dulu, baru shu, pie dulu, baru na, tien dulu, baru ji. Itu udah urutannya. Kalau kita nulis juga urutannya begitu. Ini adalah bihua. Bihua itu adalah goresan atau gambarnya itu. Lukisannya itu gimana. Kebetulan yang basic ini semua ada artinya kan kemarin sudah terangkan. Heng artinya horizontal, shu artinya vertikal, pie artinya memiringkan, na artinya menekan, tien artinya titik, di artinya menjinjing. Nah selanjutnya dari semua goresan ini ada pemecahannya sendiri-sendiri. Seperti heng, paling banyak adik pemecahannya. Dimulai dari heng, heng je ko. Nah itu semua kamu tulis di buku kotak-kotak kamu, supaya kamu hafal banget. Ya. Kalau yang ini namanya heng je, ini namanya heng je ko. Ini namanya heng ko. Jadi kamu nggak salah waktu kamu melukis atau menulis tulisannya. Nah, ditulis sambil digambar, ya kan, sambil diucapkan, dibaca itu. Kebetulan yang bagian pemecahan ini tidak ada artinya, jadi tidak perlu diartikan. Kalau yang ada artinya tetap harus diartikan. Seperti heng, dan tulis selesai kan, kamu bacakan heng. Jadi kamu juga belajar pi sama sengpiao berarti ini. Jadi belajar nada sama belajar pi-nya sekalian. Mengucapkan huruf heng. Sekarang kamu mulai belajar pi sama sengpiao hanya satu suku kata. Ya, berarti heng artinya horizontal. Gitu. Nah, setiap kali nulis diucapkan heng horizontal. Supaya dari benar-benar suara kamu itu kedengarannya adalah heng, bukan heng juga, tapi heng. Itu, maka diucapkan terus sambil digambar, sambil ditulis supaya juga mengenal bahwa ini namanya heng. Semuanya sampai pemecahannya semuanya yang ada di PDF yang kamu terima ini. Ini ditulis semua, kalau bisa di buku kotak-kotak. Ya. Satu baris nggak apa-apa nulisnya. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarinnya adalah Hanyu atau Zhongwen juga boleh ya. Maksud saya ada buku yang ada halaman itu. Oke. Nah, kemarin juga lo sudah ajarin ya kan, kalau kamu sering lupa mengenai belajar bahasa Mandarin, kamu siapkan kertas kan, kertas A4 atau kertas folio, jangan apa-apa. Yang polos ya, yang belum dipakai. Ya. Itu dilipat. Kemarin udah saya ajarin belum? Kalau yang masih ketinggalan, saya harus terangkan lagi, dilipat ya. Ini sangat penting sekali buat belajar bahasa Mandarin, dilipat menjadi 2. Ini horizontal, ya, heng te, heng, ya, heng te berarti yang horizontal. Kamu lipat jadi 2, ya, dan itu dilipat lagi jadi 2. Baru kita turunkan lipatannya. Jadi kalau dibuka bisa menjadi 8 kotak. Nah ini untuk belajar huruf Mandarinnya, tulisan Mandarin nanti. Nah sekarang kamu kan belajar mengenai lukisan goresannya itu. Ya, kamu lipat lagi jadi 2. Jadi kalau dibuka jadi 16. Jadi supaya nggak tahu banyak-banyak kertasnya, ya kan? Kamu jadi 16.
Kalau jadi 16 ini kamu juga merasa kesulitan, kamu ini potong dari 2. Ini dijadikan 2. Jadi satu lembarnya segini ini tetap 8. Tapi kecil-kecil. Kalau tadi yang lebar kan besar-besar, ini kecil-kecil. Kecil-kecil apa untuk goresan? Untuk belajar goresan kan cukup kecil-kecil. Ini namanya apa? Oh, ini namanya tien. Kamu gambar, lupa ini namanya tien atau bacanya nadanya keberapa ya. Kamu tulis di belakangnya pi-nya. Jadi lukisan yang di sini belakangnya adalah pi-nya. Atau kamu belajar ping, tien, itu yang gimana ya gambarannya, lukisannya kamu bisa dibalik dulu kalau lupa. Itu yang sering lupa kamu gunakan ini. Kalau yang udah hafal banget, nggak perlu. Di sini kan banyak goresannya. Mungkin yang heng ko kamu sering lupa itu, kamu gambar di sana, belakangnya kasih ping-nya. Itu caranya. Nah, yang nggak ada buku kotak-kotak, coba siapin buku kotak-kotak. Kemarinเราsudah ngomongkan, siapin buku kotak-kotak, pensil, ya, penghapus, rotan, atau pakai cutter, ya, untuk meruncingkan ini pensilnya. Itu harus ya belajar bahasa Mandarin. Jadi nggak ada alasan ngomong saya nggak punya buku kotak-kotak, harus ada. Ya. Kalau belajar bahasa Mandarin itu bukunya yaitu buku kotak-kotak untuk belajar menulis. Dan Laosu dari sini lebih menekankan menulis, ya, karena menulis adalah sebagai basic daripada kita belajar bahasa Mandarin. Basicnya macam-macam untuk kita mengucapkannya, kan? Untuk menulisnya. Jadi kalau mengucapkannya kita udah belajar sama ping sama sengkiao, udah dapat kita. Waktu menulis pertama kali kamu juga mendapatkan goresannya, apa yang disebut heng, apa shu, itu semuanya. Lantas dapat ping, dapat sengkiao. Harus diartikan. Sudah selesai nulis kan, sudah ngomong terus diartikan. Jangan dibawa ke pasar. Baru yang kelima, kita tahu jumlah goresannya ada berapa. Setiap guru bahasa Mandarin kamu harus tahu jumlah goresannya berapa. Kalau kamu salah menulisnya, jumlah goresannya pasti salah. Makanya harus diperhatikan mengenai belajar lukisan ini. Semua lukisan yang di sini atau goresan di sini ini disebut satu goresan. Biarpun dia seperti ini, heng, de itu yang mana? Nah ini. Ya, yang paling bawah ini. Heng, de, ko. Diucapkan berapa kali kamu lihat? 5 kali. Habis heng, je, patah. Je dipatahkan lagi. Je dipatahkan lagi, baru ko. Jadi heng, je, ko. Ini tetap dianggap satu goresan semuanya. Makanya suruh kamu gambar di buku. Suruh nulis di buku. Tujuannya itu supaya kamu ingat banget cara membacanya. Nomor 1, suaranya bisa bagus. Kalau heng bahasa heng. Sekarang kalau udah digabung sama dengan 2 huruf seperti heng je masih bagus. Ditambah lagi heng je masih bagus. Ditambah lagi heng je ko sampai 5 kali suaranya juga bagus. Itu yang terpenting. Terpenting untuk membacakannya, menyuarakannya, itu penting banget dalam pelajaran bahasa Mandarin ini. Makanya jangan sampai salah kalau menulis ping tidak ada sengpiaunya, tidak ada nadanya. Sangat tidak diperkenankan. Harus ada sengpiaunya. Karena apa? Kamu pertama kali belajar basicnya, harus diikutin semuanya yang lo terangkan. Oke, sudah jelas semua. Kalau mau buat yang ini juga boleh ya, kecilkan gini artinya. Ditulis di sini. Jadi kamu bisa dapat 16. Ini kan 8. Atau lembar besar ini, 4 ini bisa jadi 16. 16 goresan. Yang lupa ada yang ditulis di sini. Yang sering lupa. Yang udah hafal banget, udah pinter, ya nggak perlu buat beginian. Ya, oke. Jadi kamu setiap nulis, setiap goresan ini, harus bisa tahu nama goresannya itu apa. Jangan sampai tidak bisa. Terus sekarang harus menerangkan mengenai ini. I, er, shang, shi huruf nih angka atau bilangan. Ya.
dalam bahasa Mandarinnya disebut shuzi. Nah, ini ya. Sekarang kamu kalau ada tulisan Hanzi-nya, ini kamu belum bisa menulis, tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa baca pinyin-nya. Ini kebacakan shu. Ya. Ada hanya di sini shu. Nah, shu zhi. Zhi di sini artinya huruf. Shu artinya bilangan, jadi bilangan huruf. Keduanya adalah nada keempat. Maka dia bacanya shu zi. Zi-nya di sini adalah zi kemarin yang lidah kita datar. Masih ingat ya, yang lidah kita datar. Oke, sekarang pertama, terangkan huruf 1. I, horizontal aja kita. Hanya heng. Dan setelah nulis heng, kita ucapkan, kita baca I. Lantas, kita ngomong 1. Kemarin juga udah lo terangkan kan? Kemarin udah dijelaskan sampai angka berapa, angka 10 semuanya udah. Lo nanya. Udah jelaskan semuanya sampai angka 10 kemarinnya. Coba dijawab. Ada yang tahu nggak? Kemarin lo sudah menerangkan belum? Menulisnya angka 1 sampai 10. Oh, nggak ada jawaban ini. Oh, sudah. Ya. Tulis saja di chat, nggak apa-apa. Sudah, gitu. Tadi lo nggak terangkan lagi. Saya kemarin lo lupa nggak lo tulis ya ini ya. Udah menerangkan sampai di mana. Tadi lupa lo. Apa mau diulang lagi? Mau diulang lagi? Oh, sudah. Ya udah, nggak perlu diulang lagi ya. Udah kalau gitu. Kalau nggak perlu diulang lagi, sekarang lo terangkan mengenai menulis huruf 11. Untuk menulisnya juga lo kemarin udah membagikan ke kamu, lo sudah juga menganjurkan untuk tulisan shi, wu, liu, qi, pa, jiu, shi, itu harus nulisnya adalah setengah halaman semuanya. Hari ini habis tulis di sini liu, ya kan kemarin lo sudah menerangkan kan, tulis liu. Nah, seperti qi ini aja yang paling bawah ya, kamu lihat. Habis tulis qi di sini, ya kan. Pertama tulis pinyin-nya, habis pinyin-nya baru artinya. Habis artinya kita tulis hanzi-nya, habis hanzi-nya kita tulis bishun-nya, urutannya. Nah, ini. Lantas di bawahnya dikosongin setengah halaman. Nah, baru nulis huruf selanjutnya lagi. Huruf selanjutnya apa? Pa gitu. Diperhatikan tulisan pa, di sini ada rongganya. Nah, ini. Nggak boleh nempel. Oke, kalau tulisan jiu juga kemarin lo sudah terangkan biar dulu baru hengcewan ke. Saya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti lihat ya di apa? Ini rekaman. Tanya sama Pantang di rekaman sana ada, kamu bisa lihat. Bisa diulang lagi ya di rekamannya. Tadi lo nggak ulang-ulang lagi ya. Tadi yang masih baru bisa melihat rekaman kita. Ya, rekaman di Pantang ada. Oke, sekarang lo semua menerangkan yang 11. Sekarang ikutin aja kamu sekarang yang 11, hampir sama soalnya ya. Siapa yang nanya tadi itu? Shi. Nah, shi tambah i sekarang. Kemarin kan kita belajarnya ada i, er, shan, shi, wu, liu, qi, pa, jiu, shi. Shi tidak dibalik. Tadi kalau yang si lidah kita datar, nada keempat juga. Ya, si adalah 4, shi adalah 10. Itu dipelajarin terus pengucapannya. Mungkin menulisnya lebih mudah ya daripada pengucapannya. Gitu. Maka pengucapan lebih penting di sini lo tekankan. Nah, jadi gimana cara belajarnya? Kita belajar bahasa Mandarin. Tiap kali kalau kelihatan seperti tanggal berapa, seperti sekarang jam 1, kamu lihat, ya kan? Nah, angka 1 kamu baca I, gitu. Nah, ini kan sampai angka 12 belum kan? Maka kalau sekarang terangkan di sini. Nanti juga lihat di kalender. Tanggal berapa kamu ucapkan dalam bahasa Mandarin. Ya, sekarang harus terangkan
yang mengenai 10 ke atas. Ya. 10, 10 kan, tinggal kita tambah i aja. Adik gampang banget. Ini, 11, depannya tambah 10. Ya, ini juga 12, nah, terus sampai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, kalau yang 20, yang kita ngomongkan ya 22 kan bahasa Indonesia, bulu ya kan, nanti kita ngomong duanya juga. Al baru shi, al shi. Nah, ini udah dua suku kata. Yang satunya shi, satunya i. Kalau tadi kemarin masih satu suku kata semuanya, maka satu suku kata dilatih aja pengucapannya, jangan sampai salah cara pengucapannya. I juga dibaca i, al juga baca al. Mulai dari awal belajar harus suaranya yang pas, i, al-nya itu harus pas. Ya. Nanti kalau udah digabung, jadi kamu nggak ada perubahan nada suara kamu. Jadi shi tambah i, jadi shi i, shi al, al shi. Itu cara belajarnya. Itu belajar pelafalan. Koi. Jadi jangan sampai diabaikan. Pokok aku tahu tulisannya, bacanya nggak sesuai. Terutama baca angka se, ya se. Diulang-ulang terus kalau yang belum yang tidak mempunyai bakat bakat. Emang ada yang bisa membawa bakat, jadi pengucapan itu gampang belajarnya. Ada yang tidak emangnya. Nggak apa-apa. Pokok kita mau berlatih, pasti bisa. Nah, diulang. Kita belajar memang harus diulang. Dan diulang, nggak berlatih. Nah, pengucapan dilatih. Belajar dulu, i atau shi, udah bagus banget, baru digabung. Shi i, shi al, shi shan, shi shi, ya, sampai al shi. Jadi yang tanya ini ada ling apa liang, lo sebut terangkan ya, nanti kemudian lo pasti terangkan. Jadi jangan ditanyakan dulu di sini, ya. Nanti pasti ada. Saya pelajaran kita belum sampai di sana, ya. Lo sebelum juga ngajarin nol ling apa belum ya. Nah, mulai dari sini dulu. Jadi al shi udah ya 20. Tinggal kita nambah lagi al shi i, al shi al, jadi 21. Seperti bahasa Indonesia juga kan 20 al shi. Tambah i ya, al shi i 21 kan sama jadinya. Al shi i, al shi al, sampai al shi jiu, telah diperhatikan ya. Jiu adalah nada ketiga, u juga nada ketiga. Jadi al shi u, al shi jiu, lo sudah ngomongkan kalau ada nada ketiga di paling belakang harus diucapkan penuh. Ya, kita pengucapannya penuh. Al shi u, ya kan, u-nya harus penuh. Nah, habis al shi jiu baru shan shi, shan kan 3, shi 10, berarti 30. Selanjutnya 31 sampai 39 juga sama seperti itu. Jadi kamu berlatih tiap hari ngomong terus. Ini dihafalkan cara pengucapannya. Untuk mungkin artinya 11, 12 kamu pasti sudah mengerti. Tapi pengucapannya, pelafalannya diucapkan terus supaya kamu suaranya bagus. Setiap hari, setiap saat diulang kata-kata ini. Kemarin udah belajar i tau shi 1 sampai 10. Sekarang dilanjutkan sampai 99. Ya, nanti mungkin yang agak sukar kamu temuin ya, ini lalu sudah terangkan ya. Al shi i, al shi jiu. Nah, yang di sini 40 biasanya, yang agak susah. Ya, karena shi sama shi, satunya si angka 4 kan, shi, satunya shi angka 10.
Jadi 40, 40. Boleh kamu sampai menggunakan kepala begini-begini boleh, nggak apa-apa. Untuk belajar emang nggak apa-apa. Nanti kalau kamu udah bisa, nggak mungkin dengan kepala kamu juga ikut-ikut gini kan, gitu. Nah, 40. Nah, sama yang di sini mungkin yang agak sulit ya, 44 ini juga. Habis 44. Satu lidahnya balik, yang depan sama belakang lidahnya datar. Habis 44. Jadi belajarnya pelan dulu, jangan langsung cepet-cepet. Jadi supaya suaranya betul. Bacanya, baca shi dulu, ya, baca si, shi, nggak apa-apa gitu. Kalau udah bisa, baru nanti cepatkan dikit lagi, cepatkan dikit lagi, nanti udah terbiasa, ya udah bagus, ya, gitu. Ini terus, shi, sampai 49, sampai 50. Ini sama shi kan, nada ketiga kan, u-nya kita bacanya hanya separuh aja, bukan bukan begitu. Tapi kita bacanya u, emang nggak turun, ya makanya kita bacanya separuh kan, u, 50, 50, baru 51, 52, 53, sampai 59. Ini 55. Sama. Yang depan U-nya, nadanya kita baca separuh. Yang belakang kita baca penuh. 55. U yang belakang baca penuh. Nanti sama. 59. J-nya juga baca penuh. Untuk pertama kali belajar, emang kalau saya cari ngomong harus baca penuh terus. Supaya kamu terbiasa. Nanti kalau kamu udah terbiasa, ya, biarpun nggak kamu baca kelihatan banget, udah nada kamu bisa dengan sendirinya kelihatan. Ya. Sekarang emang nampakkan banget. U-nya nampak banget kan? Nggak apa-apa. Karena kamu masih belajar. Belajar apa? Belajar pelafalan di sini ya. Oh, mau nanya kalau 23 nulisnya gimana? Ya seperti ini. Arshi, shan gimana? Ya tinggal ganti shan kan. Kalau ini kan i, i, itu aja. Ya. Untuk penulisan kayaknya tidak ada kesulitan ya, masih ada kesulitan. Kita tinggal ganti kan kalau bahasa Indonesia ini bahasa Mandarinnya apa? Itu. Ya, 明白了，好，谢谢。老师mau tanya kalau ada nada 3 ada di akhir harus selalu dibaca penuh. Iya, betul. Ya, kalau satu suku kata itu dia di belakang kita harus baca penuh. Biarpun nanti dalam satu kalimat. Ya, biarpun nanti di satu kalimat. Sekarang kan kita belum belajar. Nanti kalau udah sampai pembelajaran pasti loh terangkan lagi. Ya, itu. Jadi kamu jangan pengen tahu yang belum diajarkan dulu. Ya, kita belajar tahap-tahap dulu, pelan-pelan. Ini kuasain dulu. Dan kalau udah kamu kuasain, selanjutnya kita belajarnya lebih gampang. Gitu. Kalau kamu belum kuasain yang ini, kamu udah melampauin, wah nggak bisa. Ya, pasti jatuh kamu nanti. Kamu belum mampu sampai di sana. Makanya kita lebih baik jalannya setapak demi setapak daripada kita ngelompat ke atas. Kayak wah aku udah nyampe di atas, tapi nanti kamu bisa terpeleset atau jatuh ke bawah. Karena kamu belum minta tangga kedua, ketiga itu gimana? Nggak tahu kan, langsung tangga kelima. Gitu. Nanti kamu nggak ngerti tangga ketiga itu ada apa, tangga keempat itu ada apa, nggak ngerti. Nah itu makanya bisa jatuhnya di sana. Nah kalau nggak mau begitu caranya ya, tadi ada tahapannya. Oke, selanjutnya ada 60, ya kan? 60. Perhatikan ya, Liu di sini adalah huruf O-nya hilang ya, si bandel. 60. Nah, ini lanjut terus, 61, 62 sama semua. 63,
sampai 69 baru 70. Habis 70, kalau nulis 59 gimana? Ya ini 55 kan di sini ganti aja u-nya sama jiu. Udah 59 cara nulisnya. Cara nulis kayaknya gampang ya, gampang banget ya. Nah, yang sulit itu adalah pengucapannya. Itu. Pengucapannya kenapa? Karena kita jarang mendengarkan orang ngomong dengan suara nada begitu. Karena bahasa Mandarin itu nggak bisa kita ngikutin seperti logatnya daerah mana kita ikutin itu nggak bisa sama sekali, tidak boleh. Ya, maka di Zhongguo sendiri dulu kan juga sering gitu, ngikutin logat bahasa daerah mereka sendiri-sendiri juga, makanya nadanya tidak teratur. Maka sekarang disamakan semuanya udah, tidak boleh menggunakan logat daerah. Makanya yang kita sebut sekarang ini ada Xianbai Hanyi itu, yang kita pakai sekarang ini. Jadi cara pelafalannya di seluruh dunia ini sama. Bunyi nadanya sama. Mengenai pinginnya tulisannya juga sama. Makanya kemarin Lao Tzu juga ngomongkan, nulis pinginnya betul ya. Kamu ngikutin huruf-huruf yang ini. Jangan ngikutin huruf yang lain. Supaya kamu nanti di daerah manapun, di negara manapun, kamu menggunakan pingin ini orang ngerti. Pingin loh ya harus ngomongnya, bukan Hanzi ya. Pingin. Jadi orang ngerti. Terutama kalau kamu nanti mau ngajar di luar negeri. Mungkin kamu sekarang orang Indonesia belajarnya betul begini, kamu mau ngajar di mana? Di Filipina misalnya situ. Jadi kamu juga bingung harus menggunakan yang ini gitu. Nah, udah ngerti semua ya. Sampai di sini jiu shi jiu. Ya. Jiu nada ketiga kan pangkaian nggak usah bacanya penuh. Ya. Jadi jiu shi jiu, jiu-nya belakang penuh. Nah, sebelum ngajarin 100 ya, belum ngajarin ipai belum. Ajarin jiu ini dulu, kamu ucapkan setiap hari ini adalah bentuk gongke. Gongke adalah tugas. Ya, tugas itu namanya gongke. Kalau joye adalah PR, pekerjaan rumah kamu. Ya. Kalau pekerjaan rumah biasanya harus diberikan, yaitu menulis. Itu harus joye. Ya, kalau membaca ini adalah bentuk gongke, ada tugas kamu. Jadi setiap pelajaran pasti ada tugasnya, nggak mungkin nggak ada tugas. Kalau PR mungkin nggak ada, mungkin. Ya, kalau tugas tidak ada. Setiap kali pelajaran Lao Tzu pasti ada tugasnya. Jadi Lao Tzu nggak perlu ngomong. Ini loh ya, nanti harus diucapkan setiap hari, gini, nggak perlu lain kali. Kalau kamu awal belum ngerti kan, maka Lao Tzu sudah ngomongin. Nanti kalau pelajaran berikutnya, berarti Lao Tzu yang apa telah diajarkan, itu kamu harus pelajarin. Itu adalah tugas kamu. Harus dipelajarin terus. Kita belajar bahasa Mandarin adalah harus menguasai vocab sebanyak-banyaknya, kosakata sebanyak-banyaknya. Bukan bahasa Mandarin ya, semua bahasa ya. Kalau kita vocabnya nggak ada, kita nggak bisa berbicara sama orang lain. Ngomongnya gimana, ya kan? Seperti mau beli ini pulpen gitu aja. Kamu nggak bisa ngomong pulpen gimana? Gitu. Mau beli itu loh yang buat menulis, gitu, ngomongnya begitu. Apa pensil? Oh bukan, gitu. Nah, harusnya bisa ngomong, ya. Nah itu ngomongin bahasa Indonesia. Kamu karena nggak bisa ngomong pulpen, adik bisa ngomongnya yang buat nulis itu loh. Nah, gitu, ya. Makanya harus kita kuasain. Apalagi bahasa Mandarin ada tulisannya, ada bacaannya. Karena tulisan itu nggak bisa kita baca kalau nggak dibantu oleh pinyin. Makanya kita pertama kali sekarang baca pinyin dulu. Oke, ya sudah jelas semuanya ya sekarang di sini. PR-nya menulis. Oke, ya. Nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ini tulis ya. Tadi lu sudah ngomongkan di buku ini. Di kotak-kotak, tulisnya setengah halaman, ada goresannya apa harus ditulis. Kamu lihat nanti apa yang dikirim oleh Pantang, itu kamu lihat. Itu cara menulisnya. Lao Tzu kan menulisnya langsung begini. Kalau kamu nggak boleh, ya harus setengah halaman itu. Oke, jelas ya cara menulis ya. Untuk selanjutnya cara menulisnya ini kan kita mendatar ini nulisnya ke samping. Shi
Soal apakah mendatar? Shi juga mendatarkan. Kan lo dari kamu cara menulisnya ini juga ada yang menurun ke bawah. Ya, wah mana ini masuk? Nurun ke bawah. Bentar, sebelum siapin tadi ini. Ini tengah ya. Nulisnya menurun. Wah, sebenarnya tidak fungsionalis. 太多了。Kalau enggak, lain kali aja lo terangkan. Ya, untuk menulis yang menurun, soalnya ada tulisannya lo suh. Nah, ini mengukuhkan. Kan terkencing ya. Bisa lebih jelas karena di buku kotak-kotak, di kertas kotak-kotak juga. Oh, 这个找到了，放在一起了，这样你也看见ya. Berarti kalau sekarang nanti mau pelatihan nulis soal, i gini ya, kan tercincung mah, bisa kelihatan nggak ini di sini kecil ini di pojok atau lo sebesar kanan tuh, ya, lo sebesar kanan saya. Nih, kamu coba lihat. Nah, i kan gini nulisnya, ya kan? Kamu tulisnya di sini i, lantas artinya 11 boleh, kalau masih belum bisa. Ya, soal ini juga sama. Ping selalu harus tulis ya, sama sengtiao. Kamu soalnya sekarang masih belajar ping. Jadi harus selalu tulis pingnya ini. Supaya kamu terbiasa tulis ping sama sengtiao. Dan lagi untuk abjadnya ini juga nggak kamu buat sendiri ya, nggak boleh ya. Harus ngikutin loh yang ngomong tuh. Tadi kamu kalau mau belajar, nanti ngajar maupun di Korea apa, tetap ping yang menggunakan ini. Itu. Nah, ini ke samping semua. Kalau mau lo semua ngajarin kamu ini 60 juga ke samping kan ini. Lalu terangkan ya. Kenapa kita harus pakai buku kotak-kotak? Seperti sekarang ini tulisan i kan artinya 11 kan gitu. Artinya 11 kan. Kita kalau nulis 11 kan juga harus jadi di dalam satu kotak. Tulisan Hanzi juga sama. Harus dalam satu kotak. I-nya ini nggak boleh dua kotak. Ya, ingat-ingat. Nggak boleh dua kotak. Tetap satu kotak. I, soal. Lah kalau sekarang ada 3 seperti 60 nah ini 60 tambah i lagi 60 gimana? Tetap nulisnya dalam satu kotak. Begini nulisnya. Nah, ini langsung ngomong kalau cara kita menulisnya ke bawah juga boleh ini. 60 boleh ditulis ya, boleh dicatat ya sekarang ya. Langsung mungkin yang ini nggak ngirim ya ke kamu. Jadi waktu pelajaran selain sering kirim PDF juga waktu pelajaran kamu juga harus nyatat sendiri loh ya, inisiatif sendiri loh ya. Makanya setiapkan kertas dan buku catatan itu penting buat kamu sendiri yang gini-gini ini. Jadi langsung nggak selalu ngirim, kecuali yang penting-penting baru langsung kirimin. Nah, nulisnya ke bawah ini juga boleh. Tetap dalam satu kotak. Ya, dio-nya dulu, shi-nya i. Jadi bahasa Mandarin nulisnya angka-angka bisa ke samping, ya kan? Bisa horizontal, bisa vertikal. Oke, udah jelas di sini. Jelas. Kalau pinyin dan artinya apa? Apa yang ditanyakan pinyin dan artinya apa itu? Udah ngerti ya cara penulisannya yang ini sekarang, yang ke bawah. Nanti bisa ke bawah ya bacaannya tetap satu kotak, ya diingat ya. Tetap satu kotak. Nggak boleh jadikan 2 kotak atau 3 kotak karena ada 3 semuanya.
fotonya apa ini maksudnya loh? Nanti kirim fotonya apa ini? Kurang ngerti ya. Laoshi pinyin dan artinya maksudnya apa ini? Laoshi pinyin dan artinya apa? Yang tanyakan apa ini? Oke. Oke, langsung sekarang lanjut lagi ya. Nah, sekarang kalau udah nulis, supaya kamu mengenal bahasa Mandarin lagi lebih gampang, ya, lebih cepat, makanya harus menulis kan dari kemarin lo sudah ngomong. Nah, sekarang kalau untuk menulisnya, nggak usah ajarin dulu tulisan dalam bahasa Mandarin itu yang paling gampang, goresannya paling sedikit itu kan yang paling gampang. Maka lo jelaskan di sini sekarang ini. Bishun yang hua, 2 goresan. Nah, tulisan 2 goresan di sini semuanya yu, shi ke. Shi adalah 14. Ke itu adalah kata bilangan atau kata bantu bilangan. Kata satuan dulu. Tadi 1 buah, 1 jilid buku, 1 batang pensil. Nah, itu namanya itu ya. Dalam bahasa Mandarin nanti kata satuan itu banyak banget. Setiap benda mempunyai kata satuannya. Nah, sekarang di sini kata satuannya loh, ngomong yu ini, ke ya, yu ke ada 14 semuanya. Nah, di antaranya apa? Ini tulisan al, kamu udah nulis kan al, cuma 2 goresan emangnya kan, heng sama heng. Al, kamu udah nulis, artinya 2. Nah, sekarang ini tulisan ren artinya orang. Jadi nanti ini PR kamu nulis lagi, ya. Tadi kan nulis angka-angka udah semuanya, udah tulis, udah bagus tulisannya. Nah, kalau ada yang lupa, sudah ngomongkan, maka nulisnya harus kasih apa tadi? Kasih selah, ya. Kasih ini kosongan di sini. Jadi kalau kamu nulisnya sampai lupa huruf apa itu, nggak bisa baca, kamu tulis lagi 2. Gitu. Makanya pentingnya di ngomong dikosongin setengah halaman. Jadi untuk PR-nya itu hanya nulis 2 baris aja. Nanti ini juga sama, nulis ren ini juga 2 baris aja. Selanjutnya kalau udah hafal, ya kan, nggak usah nulis lagi. Gitu. Kecuali kalau lupa nulis lagi. Apalagi lah kalau nulisnya udah lupa, udah penuh masih lupa, kamu gunakan tadi yang kertas yang lo ngomong. Nah, dilipat-lipat ini. Tapi lipat jadi 8, jangan jadi 9. Kalau mau jadi 16 juga nggak apa-apa, kecil-kecil artinya kan. Dibagi 2 gini juga. Nah, depannya hanzunya, belakangnya pinginya. Pingi pasti kan yang mesin piao kan. Oke. Nah, sekarang lo nulisnya ngajarin kamu itu ren. Ren adalah pie dulu. Tapi pie, nah, pie-nya ini pie yang normal ya, bukan pie yang tidur atau pie yang lurus, ya, yang vertikal atau yang horizontal. Nah, pie biasa, pie di sini. Nah, nanti tulisnya juga sama loh, sudah ngomong karena pie bawahnya tulis tulisan pie. Habis pie selesai ya kan, tulis lagi pie taruna. Ya seperti sekarang udah sini. Tiap nulis jadi kita ngomong ini pie ya. Lantas nah. Bishunnya goresannya pie dulu kan. Pie, ini 1 kotak. Lantas bawahnya tulis di sini pie gitu. Tandanya di E ya, nggak mungkin di I ya. Karena I ada titik kan, jadi kalau tanda nada itu diinget-inget pasti di atasnya yang bulat. Kalau ada yang gini-gini, yang nusuk gini, tidak mungkin dia. Kecuali kalau nggak ada, berdiri sendiri. Nah, terpaksa ditaruh di vokal. Kalau yang ada ini seperti I sama E, ya nggak mungkin di I. Itu aja cara mengingatnya paling gampang. Ya. Jadi biet disangsang di sini. Oke, baru kita nulis lagi di sini sekarang.
tetap kita ucapkan ini pie. Nah, di sini akan na. Nah, kita ngomong na. Kita tulis di sini na. Tapi di kotak-kotak loh ya, satu kotak loh ini ya. Nah, di sini. Nah, udah selesai kan? Kita baca ren. Ada kedua kan? Ren. Ren. Sudah selesai, kita artikan orang. Ya. Kamu udah nulis kan? Ini bisuannya udah ditulis. Bisuannya ini butuhnya apa? Ditulis ini supaya kamu kalau nulis lagi, ini bacanya apa ya? Kalau lupa nanti bisa baca pie. Ini bacanya apa ya? Oh, ini nah. Gitu. Pentingnya itu. Kalau udah sering, mungkin udah nulis berapa banyak, bisa nggak perlu tulis ini emangnya. Tapi sekarang masih belum. Ya, nanti kalau udah waktunya lo ngomongin. Kan nulisnya lagi. Anda kan ada visualnya udah, terus jadinya udah. Kan udah jadi lagi di sampingnya. Ya kan sampai 2 baris. Jadi setiap kali menulis pengucapannya bie, nah, dan orang. Tiap kali menggerakkan pensil, diucapkan goresannya. Setelah selesai menulis, diucapkan pingingnya. Kalau pingi pasti gandeng sama sengtiao. Makanya kalau pinginya udah betul, sengtiao masih kurang bagus, diucapkan lagi. Karena di sini kan udah ada tulisannya kan, pinginya sama sengtiao-nya, tiap hurufnya. Makanya kalau lupa, dilihat sebentar. Dilirik aja, ya, jangan dilihat begini, nanti kita tergantungan. Selalu harus melihat, tidak boleh. Harus dibayangkan dulu, masih ada sedikit lupa, boleh melihat sedikit boleh. Ya, gitu. Nah, seperti ini loh sudah ngomong. Kalau yang ini kan tulisan i, ini sekarang tulisan ren. Sama seperti ini caranya. Kalau sudah jadi, baru kita tulis terus, kita ucapkan goresannya, setelah jadi dibaca. Nah, keluar suaranya ren. Udah betul nada kedua, ini ren. Itu. Lihat nadanya, kalau masih belum hafal banget, dilihat tulisannya nggak apa-apa. B-nya tulis, dilihat. Sengtiaunya juga dilihat nadanya. Itu. Nah, kan ren, udah bagus, baru kita nulis lagi, baru diartikan orang, baru kita nulis lagi. Gitu. Sampai 2 baris. Kalau kamu ikuti loh sebegini caranya, kamu nulis 2 baris sudah, wah, udah inget banget gitu loh. Ingat bacanya, suaranya bagus, artinya apa, tulisan ini apa sih, oh ini ren, gitu. 2 baris sudah cukup. Kalau nggak percaya, kamu nanti ikutin anjuran Lawson. Sudah selesai kan? Nah, sekarang nulis lagi tulisan ini. Kamu lihat tulisan ren ini sama ru ini hampir sama, ya. Tapi kalau ru, kita tetap nulisnya sebelah kiri dulu, ya. Kita tulis p-nya dulu. Kalau ru di sini, nah beda banget sama ren. Nah, ada nada keempat ya ini. Nah, nadanya apa? Nada keempat. Oke. Ya, ru ada pie sama nah. Diperhatikan ya bahasa Mandarin, kalau yang nempel juga harus nempel. Kalau yang tembus juga harus tembus. Seperti sekarang kamu lihat, ya, ru udah tahu ya ini, ru nada keempat juga ya, artinya masuk. Cara penulisannya nanti juga sama. Goresannya juga sama, kita bacanya bie sama nah. Tapi cara menulisnya beda. Kalau ren, nah, bie-nya panjang, nah-nya di bawahnya. Ini ada sepertiga ya, sepertiga daripada bie-nya. Jangan di setengahnya atau di tengah-tengahnya atau di bawahnya, tidak boleh. Harus sepertiganya. Di sini baru bagus kelihatannya kamu nanti. Oh, jangan nanya dulu ya antara ru sama cin. Itu nanti pelajaran berikutnya Linda ya. Kalau sebelum ngajarin tuh. Sekarang lo semuanya ngajarin tulisan. Ada bedanya ru sama cin nanti ya. Ada sama, ada bedanya nanti. Bahasa Mandarin banyak yang gitu ya.
Ada persamaannya, juga ada perbedaannya nanti. Oke, kamu sekarang lihat ya, ini sekarang tulisan pa. Kamu kan juga dulu nulis kan pa. Kalau pa di sini ada biaya dulu baru na, sama biaya dulu juga mana. Tapi kalau ini, kemarin udah ngomong kan harus sejajar ininya, atau lebih tinggi sedikit nanya ini. Ya, sejajar ini loh, atau lebih tinggi sedikit boleh. Jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya, jadi tulisannya jelek seperti ini ya. Biar nanya kamu di sini gini, jelek dia, nggak boleh gini. Tapi setidaknya sejajar atau lebih atas sedikit boleh. Dan di sini ada rongganya, ada selanya, tidak nempel sama sekali. Ya, diingat-ingat tulisan pa 8 tidak menempel sama sekali, nggak seperti tulisan ren atau ru. Kalau ru hanya menempel, juga tidak tembus. Yang tembus apa? Nah ini jiu ini yang tembus, tulisan jiu ini. Tulisan jiu kita tulisnya bie dulu. Karena apa? Bie ini adalah apa? Su bie ya. Bie yang divertikalkan. Su bie atau bie ini adalah basic. Dasarnya kan sudah ngomong, ada 6 kan? Goresan ada 6 kan basic. Ini basic makanya kita tulis dulu. Baru ini baru heng je wan ko. Heng je wan ko ini juga pemecahannya kan gitu. Mungkin nanti kalau nulis juga sama ya. Ini B-nya dulu. B ditulis di sini B. Lantas kotak berikutnya dipisahkan kotak lagi kan, baru heng. Ya, kita nulis dulu juga B. Baru heng je wan ko. Perhatikan kalau nulis bahasa Mandarin, kalau salah gini nggak boleh diulang lagi ya, nggak boleh double-double. Ya, jadi harus dihapus. Seperti gini tidak diperkenankan, tidak boleh, harus dihapus. Ya, harus dihapus. Jadi nggak boleh tumpuk-tumpuk, apalagi ditoret-toret. Ya. Lause 1 dan 6 aku bingung. Apanya bingung? 1, 6. Yang bingung apanya? Ini nomor 1 sampai nomor 6. Belum ya, lause masih nomor 5. Oke. Ya, mengerti ini tulisan Jio. Tadi kita lihat dulu baru Heng Jawan Ko. Heng Jawan Ko kamu juga tulis tuh ya, bawahnya Heng Jawan Ko. Jadi kalau sampai panjang kan tulisannya Heng Jawan Ko. Kamu menulis P-nya itu tulis ke bawah. Itu. Tulis ke bawah kotak-kotaknya itu. Atau ke samping juga nggak masalah. Kalau ke samping berarti kamu tulisan berikutnya jangan ditumpuk ya pengetahuannya itu. Oke, sudah jelas sampai di sini. Yang tilio ya, ini tadi tiu, yang tilio. Tilio adalah ini ada kemarin bacanya al adalah 2. Sekarang nada kedua nih al. Ya, bacanya al. Sudah ngomong kan nih bonus kan kemarin. Bonus tapi kita bacanya lidahnya juga harus dibalik kan. Al. Al nulisnya gimana? Nulisnya adalah subjek. Ya, subjek kan ini. Biek tapi yang divertikalkan. Nulis lagi sekarang. Subjek baru suwanko. Selesai. Jangan lupa pasar. Ya, kita baca apa? Al. Nada kedua. Al. Suara kita udah pas, udah bagus. Kita nggak bacanya al. Kalau al 2, kalau ini al, anak. Artinya anak. Kita artikan anak. Udah selesai kita nulisnya. Nulis lagi udah nggak perlu ya goresannya ini tulis lagi nggak perlu langsung jadi. Ya. Kalau ini kan contohnya ditulisin di sini biek, di sini hengcawanku kan bawahnya seperti ini kan. Selanjutnya tidak perlu lagi kita nulis yang ini. Ini buat apa? Buat kalau kita lupa nulisnya ini bacanya apa ya? Itu kita lihat. Ini bacanya apa ya? Kita lihat. Yang sering lupa karena belum belajar yang ditulis di sini, ditulis di buku kotak-kotaknya. Nah, itu.
Nah, kalau udah yang ngikutin lose, yang tulis kotak-kotak juga tidak bisa lupa. Ya. Oke, sekarang tulisan ji. Nah, ini ji lebay sama i kan lebay. Nah, di. Nah, tanda nadanya gimana? Ya harus di i, nggak ada yang lain. Jadi i titiknya harus dihilangkan. Ya, kalau ngasih tanda nada, jadi titiknya itu hilang dia, kena tanda nada. Diingat-ingat itu. Ya, jadi i-nya tidak boleh ditulis lagi titiknya, ya hilang titiknya. Nah, punya ci gimana? Ya tetap ada dia mau nggak kena tanda nada kok, tetap ada titiknya di sini, yang ci ini. Nah, yang ini yang titiknya hilang, baru kita pasang tanda nada. Ini kebetulan nada ketiga, maka kita bacanya ada ji, ji. Waktu Lause berucap ini, kamu tirukan langsung. Kalau masih kurang jelas, nanti dibuka rekamannya, ini didengarkan lagi. Ya. Nah, di nulisnya gimana? Kalau di sama seperti al, tapi di sini dia melekat. Kamu perhatikan ya. Nah, besupie, nah, supie lagi kan ini goresan supie. Di sini ada hengnya di sini. Heng, ze, wan, ko. Kalau tadi suwanku, artinya ada hengnya. Tadi di sini nempel, heng, ze, wan, ko. Dengerin lo ya, lo kalau ngomong nempel ya nempel, harus menempel. Kalau lo ngomong ada sela juga harus ada selanya. Nanti lo ngomong tembus, menembus juga harus menembus. Nah ini ci artinya berapa? Oke, ci kemarin lo sudah terangkan. Ya ini kalau ini menembus, ci ya ini juga silebay ya. Maka i-nya di sini tanda nadanya di i. Tidak ada yang lain kan huruf vokalnya di i ya kita pasang di i. Shi juga sama di i kan tidak ada yang lain maka kita pasang di shi. Ini juga sudah terangkan. Sekarang yang ini ya adalah chang, shi ang chang. Ya, chang adalah tiga maka suara kita belok. Nah, shi an shi suara angin sama ang kan suara nasal. Jadi shi ang chang boleh kalau kamu diejah begitu boleh. Ya. Dulu mau diejah boleh. Mungkin ada sebagian guru nggak ajar mengejanya. Ya. Langsung dibaca chang. Suaranya harus ada angin loh ya. Perhatikan loh ya. Suaranya ada angin itu penting banget dalam bahasa Mandarin kan dalam pengucapan dalam pelafalan. Kalau kamu mengucapkan kalau ada angin kamu keluarkan anginnya, kamu nggak bakalan salah suara kamu. Kedengarannya pasti bisa pas gitu. Ya memang aturannya, maka bisa pas. Ya. Nah, sini ada aja yang gitu. Nah, memangnya. Nah, kita bacanya chang. Chang nulisnya gimana? Sebelah kiri dulu atau sebelah atas? Harusnya sebelah kiri kan atau sebelah atas. Itu ada dua cara kita menulis bahasa Mandarin, kiri atau atas. Kalau dia basic, kita nulis di sebelah apanya dulu. Ini basic ini dua-dua kebetulan basic. Heng nggak basic, pie juga basic. Tapi heng sama pie mana dulu? Heng dulu kan. Heng, shu. Nomor satu heng. Nomor dua shu. Nomor tiga baru pie. Nomor tiga baru na. Nomor empat baru tien. Nomor enam baru di. Ya, sekarang lo masih menggunakan bahasa Indonesia. Lain kali lo sudah nggak ngomong nomor 1, 2, tapi lo ngomong di al. Ya, gitu. Makanya ini harus hengnya dulu. Ya, karena yang basic nomor 1 baru kita tulisnya pie. Bis heng, pie. Su pie boleh, kamu ngomong pie boleh terserah. Ya, ini nggak ada masalah ini. Cuman kalau ngomong su pie, kamu tahu berarti pie-nya vertikal gitu aja. Jadi kamu nulisnya bisa bagus. Karena ada apa siswa nulisnya heng, lantas pie dianggap pie biasa. Nah, jadi pie-nya melayang begini jelek tulisannya. Ya. Nah, makanya pentingnya kata-kata su pie, nah, heng pie itu supaya tulisannya itu sesuai. Itu tujuannya. Maka lo sengaja ini adalah su pie, su kan vertikal, tapi vertikal yang dimiringkan.
Hao Xiaike itu selanjutnya. Ya, udah baca Chang, jangan lupa ya diartikan pabrik. Nah, ingatnya pabrik. Hao, sekarang Ti Shei 11 ya, Ti Shei. Tao, te ao tao ya, te ao dari te ao tao. Tao pingnya. Nada pertama suaranya datar dan kencang. Nulisnya gimana? Nah, ini ada kekhususan ya tulisan ini. Diingat-ingat kalau tulisan ada heng, ze, ko, ini kita tulis dulu. Ada ko-nya ini loh, kita tulis dulu. Ya, heng, ze, ko, ini kita tulis dulu. Diingat-ingat ya tulisan heng, ze, ko, kita tulis dulu. Heng, ze, ko, baru kita tulis lagi. Heng, ze, ko, baru shu pie. Ini nggak tembus loh ya, hanya nempel aja shu pie. Ini tulisan tao. Nulisnya heng, ze, ko-nya dulu, baru pie. Nggak boleh pie-nya. Kalau tulisan jiwo emang kita tulisnya pie dulu karena ini apa? Karena ini heng, ze, wan, ko. Kalau ini heng, ze, ko. Diingat-ingat kata heng, ze, ko kita harus ditulis dulu kalau kita menjumpai tulisannya. Ada tulisan heng, ze, ko. Nah, heng, ze, ko. Ini juga sama. Kita tulis heng, ze, ko-nya dulu. Baru heng, ze, ko. Nah, ini tembus. Perhatikan, kalau tembus kita bacanya li. Ada keempat. Li artinya tenaga. Kalau tau-nya nggak tembus adalah pisau. Tau, nada pertama. Pisau. Nulisnya nggak tembus. Habis heng, ze, ko, pie. Kalau li artinya tenaga. Tenaga. Heng, ze, ko, pie-nya tembus sampai ke atas. Kalau tahu tajam kan, kalau li mempunyai tenaga. Nah, itu cara mengingatnya. Karena zaman dulu kan senjata kita pakai pisau kan, pedang kan, tajam kan, kita menggerakkan pedang harus menggunakan tenaga kan, baru bisa bagus kan. Nah, maka cara mengingatnya begitu. Kamu cara mengingat bahasa Mandarin dengan cara apapun nggak masalah, asal kamu bisa mengingat. Ini adalah salah satu cara yang harus terangkan ke kalian semuanya, supaya mengingat untuk bahasa Mandarin itu gimana sih, karena tahu banyak hal yang mengingatnya begitu. Kamu ada cara sendiri, oke, nggak apa-apa. Ya, untuk kamu sendiri kan yang ngerti, nggak apa-apa. Ini adalah saya ajarin mengenai tulisan tau sama li. Udah, selanjutnya ada tulisan yo. Tulisan yo ini adalah heng pie dulu baru nah. Ya. Heng pie baru nah, bukan nanya dulu. Ya, karena apa? Heng kan yang di atas baru ini. Nah, habis heng pie nah. Ya, ini kurang bagus ya, kita nulisnya harusnya beli begini. Harus kamu nulisnya seperti contohnya ini. Ini artinya lagi, kita bacanya yo. Ini kan i apa? I konsonan kan, ini sebenarnya kan I vokal, nggak bisa tulis kan, harus ganti konsonan. Maka yo, kamu lihat, nggak bisa di u karena ada yang menusuk ke atas. Makanya kita ditaruh di yang atasnya bulat tanda nadanya. Di mana? Di o. Ini kebetulan juga ada 4 tadi. Yo. Oke. Selanjutnya le. Le ini artinya sudah, ya. Ini pakai nada ringan. Tadi nulisnya kita heng pie-nya dulu. Heng pie, habis heng pie, baru wan po. Ya, dari di sini loh, dari wan po lebih bagus, sama shu ko juga boleh. Ya, tapi loh, ngajarin kamu wan ko supaya lebih indah biasanya. Di le, kita bacanya le, artinya nada ringan. Ya, tua selamat diam sama ya, nanti lo terangkan ya, kemudian hari. Ya. Oke, udah jelas di sini. Ini nanti cara pengucapannya juga harus nada ringan ya. Le, maka kita bacanya le. Le artinya sudah. Ingat-ingat nih do goresan ya.
Kemarin kita juga sudah pernah belajar Heng Pie Wan Ko, ini satu goresan kemarin. Ya, ini satu goresan ini seringnya nanti ditambah shu di sini ya. Kemarin yang di sini, mesti ingat ini, yang di paling atas ini. Ini lah Heng Pie Wan Ko. Ini satu goresan nih. Ya, kebanyakannya pasti ada shu-nya ini, tulisan na ini. Nah kalau ini le enggak lain, ya dia berdiri sendiri udah selesai, nggak ada tambahan apa-apa lagi. Le. Kalau yang ini pasti ada tambahannya shu belakangnya. Le bukannya heng ze boleh. Oh heng ze wan bukan, ya nggak ada heng ze wan. Ya dilihat dulu, kamu belum belajar nih siapa yang ngomong nih, Inawati. Masa ada tulisan Heng Ze Wan, nggak ada. Ya, Heng Ze ada. Nah, Heng Ze Wan nggak ada. Heng Ze Wan Ko ada. Heng Ze Wan nggak ada. Shu Wan Ko ada. Ya, atau Shu Wan. Ya, PR-nya kamu tahu sendiri, nulis ini tadi. Ya, nulis Hanzi-nya ini. Ya, ada Yushe Shige Hanzi ini tulis semuanya. Ada 14 ini tulis semua Hanzi-nya. Ini ada PR kamu tadi loh, sudah nerangkan goresannya. Ya, juga udah nerangkan tulisnya ada di setengah halaman. Oke, di sini sudah jelas banget ya loh, terangkan. Kalau masih kurang jelas lagi, kamu dengarkan videonya. Ya. Hao, 我们的汉译课到此结束了， sudah selesai ya. Kalau kurang jelas lagi, kamu dengarkan videonya loh, sudah nerangkan jelas banget soalnya. Ya, itu. Jadi pertanyaannya itu kayaknya sesuai kamu yang nggak dengarkan tadi. 好，班长，我们的汉译课到此结束了，时间到了呀。谢谢老师。好，同学们，谢谢，晚上好。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。